Kalau orang lihat orang maulidan dikatakan bid'ah, jangan. Ada dalil itu. Kalau nggak mau maulidan, saya nggak maulidan. Ya silakan yang mau maulidan, itu juga ada dalilnya. Begitu. Kemarin saya di Masjidil Haram, saya umrah biasa Pak. Kalau satu musim saya berangkat umrah, kebetulan kemarin saya ngambil paket 13 hari supaya dapat Jumatan di Masjidil Haram sekali dan Jumatan di Masjid Nabawi sekali. Jadi di Mekah 6 hari, di Madinah 5 hari, 11 hari, 2 hari untuk pulang. Saya biasanya kalau 6 hari di Madinah itu setiap harinya saya umrah, karena saya banyak hajat untuk umrahin bapak ibu saya. Hari pertama kita naik Garuda, ambil di Yalamlam, setengah jam sebelum mendarat di Madinah atau di Jeddah, kita udah pakai ihram. Kita lihat ya, labbaik Allahumma umratan. Itu pertama kali untuk diri saya dulu. Sampai Mekah, tawaf, sa'i, tahallul, selesai, istirahat di hotel. Besoknya saya umrah lagi. Untuk siapa? Ibu saya. Besoknya saya umrah lagi. Untuk siapa? Ayah saya. Besoknya umrah lagi. Untuk siapa? Abang saya sudah meninggal. Besoknya masih ada lagi 2 hari lagi untuk kakek nenek saya. Saya ditegur sama orang Mekah. Enggak ada itu sekali safar Anda umrah berulang-ulang. Saya bilang, kitabnya mana yang menyatakan ini? Kalau dengan hadisnya aja Rasul katakan umrohkan bapak ibumu. Ya kan, kalau umroh kan nggak boleh niatin 3 orang kan? Sekali Anda sudah pakai ihram, saya niat umroh ini untuk saya, bapak, ibu saya, nggak bisa. Sekali satu set, sekali umroh untuk 1 ji. Nanti kalau udah selesai, udah tahallul, mungkin saya botak bundul, udah botak, ya istirahat. Besok pergi lagi ke kali keluar kota Mekah, niatin untuk yang kedua. Saya katakan kepada mereka, nggak boleh Anda menyalahkan, cuma gara-gara Anda nggak ngerti ilmunya. Anda belajar Ramadan nggak? Enggak, pantas. Ini yang menjadi pincing di umat Islam. Nggak boleh begitu Pak, gue kasih sayang. Makanya di sholat jenazah jumlahnya 40 orang ke atas, maka si mayit ya diampuni dosa-dosanya dengan angka 40 ini. Makanya saya katakan angka 40 ini sakral, nggak boleh kurang. Ingat Pak, kalau yang meninggal di komplek kita, di tempat kita tinggal, kasih tahu sama orang itu, Pak usahakan besok yang melatin lebih dari 40. Karena kalau 39 aja belum dapat itu angka sakralnya. Ini coba kita buka hadisnya. Sebentar, ke atas, kok ke atas 40 orang ke atas gitu ya. Maka si mayit diampuni dosa-dosanya. Diampuni dosa-dosanya maksudnya dengan apa? Dengan doa pada takbir ketiga sholat jenazah kan. Allahu Akbar, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi, Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu. Nah, ini kita buka sekarang hadisnya. Hadis riwayat daripada Imam Muslim. Masya Allah, berkasih sayang dengan umat Islam. Makanya hadirin, ketika saya ngaji di Masjidil Haram, memang Masjidil Haram masih dibangun Pak. Itu gak kelar-kelar bangunan dari 2018. Dari saya umroh, saya haji 2018 sampai sekarang. Kemarin kita datang, ya Allah belum kelar juga. 2019 kita umroh, gak kelar juga. Sampai kemarin belum kelar juga. Kita tanya sama orang-orang ininya, pekerja insinyur, ini kapan selesai? 2030, lama banget. Apa sih yang dibangun sama mereka itu? Hotel berbintang gitu. Ya, artinya begini, di Masjidil Haram itu saya ngaji sama orang-orang Saudi, sama masyarakat di sana. Ya. Sekarang kalau imamnya muda-muda, umurnya 38, 40. Imam Syuraim aja udah pensiun. Tinggal Imam Sunis yang paling senior belum pensiun. Kalau beliau tahun depan pensiun udah habis, suaranya udah gak kenang, enggak Pak. Tinggal kenangan saja tuh, ada di kaset-kaset dan di YouTube gitu. Karena beliau pun udah mau hampir 60 sekian, ada masa pensiunnya. Hadirin, jadi ketika kami sholat di Masjidil Haram, itu rata-rata orang Saudi kalau tahiyat itu tangannya digerakin Pak. Saya ngerti, hadisnya saya ngerti, pengambilan dalil saya ngerti. Cuma ini bukan mazhab saja, bukan mazhab kita. Kita biasanya nggak goyang-goyang kan Pak. Yang goyang-goyang juga boleh, tapi untuk kebersamaan. Karena semua orang Saudi yang sholat, saya ngaji di situ, kayak orang Indonesia cuma saya doang gitu ya. Duduk aja itu di halaqah di Masjidil Haram, ya kita nggak ada kerjaan lain, udah duduk di situ.
di lantai kedua, di lantai kalau di Masjid Nabawi lantai pertama ya, Masjid Nabawi lebih luas. Kita dulu di situ, pas kita sholat mereka gerak-gerakan. Saya pun ikut gerak-gerakan. Padahal ini bukan madhab saja. Kenapa saya gerak-gerakan? Sebab kalau saya diam begini aja, orang di kanan kiri saya akan berpikir, ini siapa yang gerak-gerakan? Jadi tidak menggerakkannya saya itu mengganggu sholat saudara-saudara saya orang Saudi. Siapa yang kira-kira? Ya, udah jelek, besek. Jadi mereka takutnya begitu. Akhirnya saya ikut bayar. Itu namanya kebersamaan. Makanya saya nasihatin tuh sama teman-teman yang biasa sholat kakinya nempel-nempel, Pak. Pernah lihat? Yeah. Kalau Anda punya mazhab kaki nempel-nempel, tetapi kebanyakan kaki nggak nempel-nempel, jangan ditempelin terus. Orang itu nggak betah juga nempel kakinya. Gerah jadi. Ini dikejar terus. Akhirnya sholat diinjek juga. Itu kenapa sih? Hadirin berkasih sayang dalam beragama. Ini coba kita lihat. Ini sih filosofisnya aja saya ambil dari pelajaran nomor 6 ini. Sholat jenazah jumlahnya 40 orang. Allah tidak peduli yang meninggal itu orang NU, Muhammadiyah, Madzhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, tidak peduli. Yang penting orang beriman, jumlah di atas berapa? 40. Ini saya buka Indonesia. Dan tadi memang belum saya yakin sih. Nomornya 2100 atau 2242. Ya. Ini Sahih Muslim loh Pak. Bukhari Muslim adalah merupakan hadis-hadis yang terbaik untuk dijadikan dalil. Nabi bersabda, "Ma min muslimin yamutu." Tidaklah seorang muslim yamutu, meninggal dunia, mati, mata yamut, maut ya. Fayaqum ala janazatihi, kemudian jenazahnya disolatkan oleh berapa? Arba'una rajulan, oleh 40 orang. Ini 40 orang ke atas angka sakral. La yusyrikuna billahi syai'a. Yang 40 orang ini semuanya merupakan orang beriman, tidak menyekutukan Allah. La ilaha illallah. Kata Nabi, illa syafa'ahumullah fihi. Pasti doa-doa dalam sholat jenazah mereka diterima oleh Allah. Di antaranya apa? Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kalau banyak, Allahumma ighfir lahu warhamhu. 40 Pak. Makanya hadirin para jamaah dirahmati Allah, kemarin saya Jumat kemarinnya lagi saya sholat di Masjidil Haram. Ya kita tentu saya dapat itu setengah 10 Pak. Ya setengah 11 aja udah penuh. Dapatnya di pelataran, panas matahari bukan main. Kita bela-belain tuh. Ya sama jamaah sama istri saya juga. Yuk kita berangkat setengah 10. Emang ngantuk-ngantuk sih. Bayangin kita menunggu setengah jam, hampir 2 jam sampai khutbah. Tapi nggak apa-apa, kita dapat di lantai 2. Kalau sekarang emang nggak boleh lantai 1. Lantai 1 khusus orang yang pakai apa? Pakai ihram. Yang nggak pakai ihram nggak boleh itu Pak. Ada peraturan begitu. Baik, udah gitu hadirin. Ya, pas kita keluar, ternyata ada jamaah kita yang memang dia kecapean, dia berangkatnya jam setengah 12. Dapatnya itu di mall. Di mall Tower Zamzam. Salah dia ini saya di mana sih? Di Starbucks ya ternyata. Karena Starbucks di situ. Saya bilang Masya Allah, terus ternyata sampai ke belakang 1 kilometer dari Tower Zamzam terus. Sholat Jumatnya, maksudnya gini, setiap habis sholat 5 waktu di Masjidil Haram mesti ada sholat apa? Sholat jenazah. Dalam hati saya ya Allah, karena ada pengumuman tuh.